Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ashla Aziz dari jurusan Pendidikan Matematika semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai reaksi redoks. Selamat menyaksikan. Reaksi redoks. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian reaksi redoks, konsep dasar reaksi redoks, aturan bilangan oksidasi atau biloks dalam reaksi redoks, dan penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama, pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau biloks bisa kita definisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Kemudian, reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi akibat penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul, atom maupun ion. Contoh reaksinya seperti ini. Kemudian, reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi akibat peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul, atom maupun ion. Contohnya seperti ini. Kemudian ada konsep dasar reaksi redoks. Ada 3, yaitu yang melibatkan oksigen, yang melibatkan elektron, dan yang melibatkan bilangan oksidasi. Konsep dasar yang pertama yaitu yang melibatkan oksigen. Reaksi reduksi pada konsep dasar ini merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya 2CO2 menjadi 2CO ditambah O2, 2CuO menjadi 2Cu ditambah O2. Pada reaksi reduksi ini, gas oksigen akan berada di ruas sebelah kanan sebagai produk. Kemudian reaksi oksidasi. Pada konsep dasar ini merupakan reaksi pengingkatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3, CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 ditambah CO2 ditambah 2H2O. Pada reaksi oksidasi, gas oksigen akan berada di ruas sebelah kiri sebagai reaktan. Kemudian konsep dasar yang melibatkan elektron. Reaksi reduksi pada konsep dasar ini merupakan reaksi penangkapan elektron. Contohnya Fe3 plus ditambah 3 elektron menjadi Fe, Ag plus ditambah 1 elektron menjadi Ag. Pada reaksi reduksi ini, elektronnya berada di ruas sebelah kiri reaksi sebagai reaktan. Kemudian ada reaksi oksidasi, merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya Na menjadi Na plus tambah 1 elektron, 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2E. Pada reaksi oksidasi, elektronnya berada di ruas sebelah kanan sereaksi sebagai produk. Kemudian ada konsep dasar yang melibatkan bilangan. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contohnya CuO menjadi Cu, di mana biloks Cu dalam CuO mengalami penurunan pada Cu. Kemudian reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya H2 menjadi H2O, di mana biloks H pada H2 ini mengalami peningkatan di H2O. Kemudian ada aturan biloks. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0, baik yang berbentuk atom maupun molekul. Kemudian, bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom dan poliatom atau lebih dari satu atom sesuai dengan jumlah muatan ionnya. Kemudian, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B lebih dari 1. Contohnya, biloks AU bisa saja biloksnya adalah plus 1 atau plus 3. Kemudian, yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen H bila berikatan dengan logam sama dengan negatif 1. Bila H berikatan dengan non-logam sama dengan plus 1.
Kemudian yang ke-8, bilangan oksidasi oksigen O dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Dan biloks O dalam senyawa non-peroksida sama dengan -2. Kemudian ada penyetaraan reaksi redoks di mana ada dua metode, yaitu metode biloks dan metode setengah reaksi. Penyetaraan reaksi redoks metode biloks baik suasana asam maupun suasana basa mereka mempunyai cara yang hampir sama. Namun pada saat menyamakan jumlah muatannya, jika suasana asam itu ditambahkan dengan H+ dengan biloksnya +1, sedangkan jika suasana asam dalam menyamakan jumlah muatannya itu ditambahkan dengan OH, di mana biloksnya itu adalah -1. Kemudian penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi, di mana dalam keadaan suasana asam dan suasana basa ini mereka mempunyai cara yang hampir sama. Yang berbeda adalah ketika dalam keadaan suasana asam, setelah disamakan jumlah H-nya dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan, lalu disamakan muatan menggunakan penambahan elektron E seruas dengan H+. Tapi jika suasana basa, ketika telah disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan, mereka melakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+ yang tadi. Kemudian baru disamakan muatan menggunakan penambahan elektron E seruas dengan H2O. Contoh soal dan pembahasan materi reaksi redoks. Yang pertama, setarakan reaksi berikut dengan metode biloks, di mana reaksinya adalah MnO4- ditambah C2O42- menjadi CO2 ditambah Mn2+ dalam keadaan suasana asam. Penyelesaiannya yang pertama, samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien dan didapatkan seperti ini, MnO4- ditambah C2O42- menjadi 2CO2 ditambah Mn2-. Kemudian tentukan bilangan oksidasinya. Kemudian tentukan naik turun biloks dan samakan. Kemudian samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+, yaitu biloksnya +1. Menjadi 16H+ ditambah 2MnO4- ditambah 5C2O42- menjadi 10CO2 ditambah 2Mn2-. 2Mn2+. Terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya menjadi 16H+ ditambah 2MnO4- ditambah 5C2O42- menjadi 10CO2 ditambah 2Mn2+ ditambah 8H2O. Kemudian soal yang kedua, setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi, di mana reaksinya itu adalah Cl2 ditambah IO3- menjadi Cl- ditambah IO4- suasana basa. Penyelesaiannya yang pertama, samakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Didapatkan Cl2 menjadi 2Cl setelah seimbang, IO3- menjadi IO4. Nah, berhubung ini kekurangan oksigen, kekurangan O, maka kita akan menambahkan H2O di ruas kiri menjadi seimbang. Karena di sini ada H, di sini tidak ada H, maka kita tambahkan H+ sesuai dengan ini, berarti 2H+. Kemudian lakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+. 2OH- kasih seimbang. Kemudian samakan jumlah muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H2. Setelah itu, dua setengah reaksi di atas, setarakan dulu jumlah elektronnya lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut dan menghasilkan 2OH- ditambah Cl2 ditambah IO3- menjadi 2Cl- ditambah IO4- ditambah H2O. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.